أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin yang beriman, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita kembali diberikan kesehatan, terus menerus diberikan limpahan rahmat, anugerah nikmat yang tidak bisa kita hitung. Karena memang bukan untuk dihitung, tapi untuk kita selalu syukuri. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kau bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat. Salah satu nikmat terbesar adalah ditetapkan dalam kenikmatan yang sedang kita jalani. Dan nikmat terbesar adalah nikmat iman dan nikmat keislaman. Oleh karena itu kita gunakan nikmat yang Allah berikan terus menerus untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan mengkaji tafsir Al-Quran agar setiap apa yang kita baca kita pahami sehingga membaca Al-Quran lebih berkesan. Dan pada pagi ini kita menginjak surah Al-Zalzalah. Setelah kemarin kita menamatkan surah Al-Adiyat. Kita baca Bu lebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Akhrajatil ardu athqalaha. Wa qala al-insanu ma laha. Yawma idzin tuhaddisu akhbaraha. Yawma'idin tuhaddisu akhbaraha. Bi anna rabbaka awhalaha. Bi anna rabbaka awhalaha. Yawma'idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yawma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi
dalamnya. Wa qala insanu malaha, manusia berkata, ada apa ini? Mengapa jadi begini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha, pada hari itu bumi mengabarkan tentang segala berita-beritanya. Bi anna rabbaka awhalaha, karena Tuhanmu telah memerintahkan kepadanya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, pada hari itu manusia keluar dalam keadaan beraneka ragam untuk diperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang melakukan satu kebaikan sebesar biji zarah, maka dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar biji zarah, maka dia akan melihatnya. Itu surah Al-Zalzalah. Ada berapa ayat, Bu? 8 ayat. Diturunkan setelah surah An-Nisa. Surah Al-Zalzalah turun setelah surah An-Nisa. Maka urutan Al-Quran, urutan surah dalam Al-Quran itu bukan menunjukkan turunnya. Padahal surah An-Nisa di awal-awal, surah keempat. Tapi setelah An-Nisa justru turun surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah ini berbicara tentang kejadian yang akan dialami pada hari kiamat. Ini hampir mirip dengan surah yang sudah kita bahas. Surah apakah itu? Yang sudah kita bahas. Al-Qari'ah. Kalau Al-Qari'ah artinya apa? Hari kiamat. Kalau Al-Zalzalah keguncangan. Zilzal, goncang. Kalau orang Arab mendengar zilzal artinya gempa bumi, namanya zalzalah, zilzal. Jadi zalzalah itu artinya tersendiri adalah gempa, goncang. Ini salah satu peristiwa pada hari kiamat. Waktu itu seringkali banyak orang yang menanyakan kepada Nabi Muhammad, kapan kiamat? Jadi orang-orang waktu zaman Nabi penasaran, kira si kiamat teh. Karena Nabi Muhammad seringkali memperingati kaum Quraisy, kafir Quraisy, kaum muslimin pada waktu itu dengan peringatan, ya Muhammad, ayyan as-sa'ah, mata sa'ah, kapan kiamat? Gitu kan? Jadi seringkali ada yang menanyakan untuk menantang, itu untuk orang kafir, lamun harus kiamat sok mana cing kiamat buktikan kona ayat. Jadi nantang kapan kiamat. Ada juga orang mukmin yang nanya kiamat untuk penasaran, ya, kapan kiamat. Nah, makanya ketika datang malaikat Jibril dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya ketika para sahabat duduk bersama Nabi, datang Jibril dengan menyamar jadi seorang laki-laki yang tampan dengan rambut hitam, baju putih, sampai orang Arab pada waktu itu tidak mengenal siapa. Datang kepada Nabi lalu menanyakan tentang iman, Islam, ihsan, dan kiamat. Tapi ketika bertanya tentang kapan kiamat, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Jadi tidak ada orang yang tahu kapan terjadi hari kiamat. Ya, Nabi pun tidak menjawabnya tahun sekian, tidak, sekian tidak. Ya, cuma Nabi pernah mengatakan jarak antara aku dan kiamat seperti ini, gitu doang. Tapi nggak tahu nabinya kapan. Menunjukkan jari antara jari tengah dan jari telunjuk. Ya, jadi jarak kiamatnya sudah sangat dekat. Zaman Nabi itu teh, zaman Nabi kia. Berarti zaman ayeuna mah tos kieu tah tareh bisa. Itu terjadi hari kiamat menurut prediksi Nabi. Tapi Nabi tidak menyebutkan tahun. Maka salah besar kalau dulu ada ribut-ribut kiamat tahun seberapa 1999 pernah ya. 1999 ramai itu kiamat. Terus kemarin lagi waktu 2012 kiamat 2012 sampai kiamat 2012 terjadi wae.
Ya Bu, karena memang tidak ada yang tahu kapan terjadi hari kiamat. Jangankan kiamat, gempa besok, tsunami nggak ada yang tahu. Walaupun ada BMKG, tetap mereka itu bisa ngomongnya pas sudah terjadian. Ini karena ini, pas sebelum kejadian tidak ada peringatan. Mau terjadi tsunami tanggal sekian, hari ini jam segini, nggak ada. Mereka cuma ngomong pas sudah kejadian. Tidak ada yang tahu kapan terjadi hari kiamat, walaupun dia profesor. Nah, ini peristiwa yang misteri. Tapi Nabi ketika ditanya Jibril menyebutkan ciri-cirinya. Nah, ini ciri-ciri kiamat, gitu kan? Ciri-ciri kiamat ketika banyak orang miskin berlomba-lomba bikin bangunan. Ya, seorang pengembala lomba-lomba bikin bangunan. Ketika seorang ibu melahirkan majikannya. Ketika banyaklah begitu terjadi banyak gempa, ketika anu itu terjadi kiamat, disebutkan oleh Nabi ciri-cirinya. Nah, ini masuk surat Al-Zalzalah, ini peristiwa kiamatnya, peristiwa yang akan dialami pada hari kiamat. Ayatnya idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Apabila bumi zulzila digoncangkan, zilzala segoncang-goncangnya. Lamun ayatna kieu apabila bumi digoncangkan, itu sudah cukup sebetulnya mah. Bumi digoncangkan, dioyangkeun bumi. Ya, urang teh siga cocokan digoyangkeun gitu. Seperti mainan yang digoyang-goyang oleh seorang anak kecil. Digoyangkeun hungkul we terus tumpah. Apalagi ditambah kalimat zilzalah, disebutnya ini maf'ul mutlaq dalam ilmu bahasa Arab. Maksudnya apa? Menjelaskan, untuk menegaskan bumi itu digoncangkan segoncang-goncangnya. Maksudnya apa? Dengan goncangan yang dahsyat. Goncangannya biasa wae ngesoak, kemudian goncangannya yang sangat dahsyat. Ini saja kita mengalami goncangan gempa biasa yang skala Richter cuma sedikit. Ya, kalau gempa Aceh 5,9 misalnya, tsunami sekian Richter, itu biasa aja Bu goncangannya. Kalau dulu di Bandung ayat gempa Tasik Garut Pangalengan tahun 2012, itu biasa aja sebetulnya. Nu biasa wae luas orang jatuh ini kayak mau gitu. Barangkali digoyangkan saya kira ayo ini kalau luar kan segitu kayak sedih. Nah, itu sih gak nulir kok gempa goyang sedikit ya, kayak di pelong berapa itu belum ditiup, belum dioyang, baru pelong sih kan oyang gitu. Ini mah benar-benar hancur sehancur-hancurnya. Makanya apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat kasar, ini sama dengan apa yang ada dalam surah Al-Hajj ayat 1 sampai ayat 2. Dalam surah Al-Hajj Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas sa'ah syai'un azim, sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat adalah suatu kejadian yang sangat dahsyat. Itu kata Allah dalam surat Al-Hajj ayat 1-nya gitu. Wahai manusia, takwalah kepada Allah, kepada Tuhanmu. Inna zalzalah, sama kata-katanya zalzalah, sesungguhnya goncangan saat hari kiamat, syai'un azim, adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Apa buktinya dahsyat? Dilanjutkan dalam ayat selanjutnya. Yauma tarawunaha, kamu akan melihat pada waktu itu, tadhalu kullu murdiatin amma ardoat, setiap yang menyusui melemparkan anaknya. Lagi menyusui, cek Allah sedang menyusui, kemah hari kiamat dialungkeun. Ya, ayeuna lamun kejadian gempa, tetap aya orang tua nu masih kene nyepang putrana di cana keluarnya, lalu menyusui bawa keluar sambil lari. Ya, ada kebakaran, anaknya tetap dibawa, tetap. Aya gempa, anaknya ingat, oh itu anak di kamar. Ya, beda yang kapungkur menuju gempa Bandung, tapi menuju di kamar. Diantar. Nah, udah atuh lupa ya. Tapi masalah
malah meruntuh taruh bumi. Dan keman dia hari menyusui dialuk, yaitu kejadian hari kiamat. Terus yang hamil. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Dan orang yang hamil guguran, ngadedak keguguran hari tadi. Yang lagi hamil ngadedak semuanya guguran. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Setiap yang hamil guguran. Wa taronasa sukaro, dan kamu akan lihat orang-orang mabuk. Wa mahum bisukaro, padahal mereka itu tidak mabuk. Jadi pada hari kiamat semua orang seolah-olah mabuk, Bu. Sempoyongan. Ya, siga nu jelema mabuk kepala dugu. So, lamun ibu lieur ya, Bu. Tah siga lieur kan. Nah, cik tah siga kitu, ibu muter we. Ayeuna ibu muter 100 kali ke. Sambil pernah telinga, ya tangan kalbur. Nah, terus gitu antakkeun we. Tah gitu lieur teh. Ya, jadi seperti orang mabuk dami macam pernah mabuk, yang kecuali mabuk perjalanan. Jadi dia mencet resep mabuk maka pokoknya ngeplay itu non asa ngapung itu, nah hanya kiri jalan terpuguh. Itu terjadi hari kiamat. Jadi bumi digoncangkan maka setiap orang kaget. Dalam surah lainnya disebutkan faidanu fil maka ketika bumi ditiup Papazia minhum, orang-orang semuanya merasa kaget, ruas itu. Pasti tiupkan sekangkala kaget. Nu kaget tadi naon? Semua gunung ngarapung. Gunung Tangkuban Parahu, Gunung Guntur, Gunung naon lah. Ya, Gunung Ciremai. Apabila gunung dicabut bersama pasang-pasang tiang-tiang. Terus lautan tumpah terbebas kumaha gitu. Jadi ini kejadian yang sangat luar biasa gitu. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kemudian bumi mengeluarkan segala beban beratnya. Apa yang dimaksud dengan beban beratnya? Nanti jelaskan di bawah. Wa idal ardu muddat, dalam ayat lain Allah berfirman, wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya menjadi kosong. Jadi bumi nu aya gedung kita kosong. Bumi nu aya tatangkalan kemah kosong rata sadaya bumi itu. Teu aya isian. Maka ketika ada seorang wali kota curhat, ieu kumanya ngatasi Bandung macet kieu sebenarnya. Kudu kumahanya itu ngalah teu macet. Aya cek usah cek kudu abdi kenuan gempa us ngalah rata. Iya kan terus padat, macet, bangun dia layang anggar ya macet, bangun jalan bawah tanah macetnya sekiranya nuan gempa sugan gempa rata lah bangun di awal. Gitu. Soal guru abdi teh dijawabnya gitu. Kayak nuan gempa nuan bawah kota. Karena memang kiamat terjadi kiamat rata, Bu. Taya naon teh ada bangunan. Sehingga guru abdi subing ka Palu. Di Palu itu asalnya sakampung, Bu. Sakampung ke seluruh bumi. Pas kayak itu, enggal kene beberapa bulan yang lalu saya sana masih kan sumbangan ratusan juta. Apa itu rata? Si tanah rata di video. Nah ini dulu yang kampung desa warga yang ini tinggal sekian orang. Sekarang rata oleh tanah. Nah iya, yang ketika bumi kosong mengeluarkan segala isinya nanti kata dalam surat Al-Insyiqaq ayat 3-4, bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya menjadi kosong. Jadi rata kosong. Tak kareko cair laut itu safira. Gimana lain ku cair laut oke sadayana muntah. Kamana kan bumi ke daratan. Terus gunung hancur, ya mararapu, terus naon langit terbelah. Maksudnya langit terbelah kumaha? Ibu ayeuna tiasa nyaman karena langit tidak terbelah. Ya karena langit itu ada berapa lapis? 7 lapis. Lamun aya bentang ragrat mati orang karunia tidak mungkin menjadi hancur ke alam dunia karena tertahan oleh 7 lapis langit. Maka di luar nama badan. Cuma setelah melewati beberapa lapis menjadi mengecil, terus mengecil, pas turun ke bumi jadi kecil.
tahan putu lapis langit. Tapi lamun kata Allah idza sama'un fatarat, apabila langit sudah terbelah, nah eta bahaya. Semua benda langit turun ke bumi. Gunung coplok cai, gunung coplok gunung araku. Dina surat Al-Qiyamah yauma yakunul jibalu ini mampus seperti non bulu-bulu kapas-kapas anak-anak yang berterbangan. Watakunun apa? Yauma yakunun nasu, manusia seperti serangga. Dina surat Al-Qamar manusia teh siga simet anu keluar dina semak belukar. Ngarapung ibu lamun kantos nya kabukur ngalah simet. Urang teh ibu kantos ngalah simet kalangan teh. Lamun kabukur sok ngalah simet. Ya Bu, jadi lamun ngalah simet kasekan gitu kan dibahas itu. Di belum pasti gitu kan teh si jemput teh. Ngarapung tah gitu. Itu kondisi yang digambarkan oleh Allah keadaan manusia ketika kiamat. Jika simut tidak beraturan larinya, loncatnya. Dan ketika bumi terbelah, hancur, wa idal kawakibun tasarat, benda-benda langit turun ke bumi. Semua planet, semua bintang dihandap, dimuntahkeun, diluhur geragan, da kumaha salat harita. Terus dengan wa idal biar sujirat, lautan muntah. Nah, sudah tidak ada tempat berminum untuk minum, karena lautan sudah muntah ke daratan. Akhirnya orang bisa minum teh karena airnya masih kena tawar. Ya walaupun di laut aya laut tawar jeung laut asin, tapi tengah hiji karena ada barzakhul la yabghiyan ya kata orang sana. Di sana itu ada dinding yang tidak bisa ditembus. Jadi moal bisa campur air tawar dan air asin. Karena air asin sadayana tumpah. Semua yang tawar jadi asin. Namun dia mau bisa ada asin, malah tambah haus minum air laut. Nah ini sudah kondisi dunia sudah tidak karuan. Nah di sini kata Allah wa akhrajatil ardu asqalaha, maka bumi mengeluarkan segala beban-beban beratnya. Di hadis riwayat Imam Muslim tak ada kisah ketika bumi mengeluarkan beban-bebannya. Apa maksudnya? Di sini disebutkan taqiul ardu aqlada kabidiha amsalal ustuwan minad dhahabi wal fiddah. Bumi mengeluarkan semua isi perutnya seperti emas dan perak, piring-piring emas dan perak. Jadi keluar banyak lempengan-lempengan emas dan perak keluar dari bumi. Jadi terjadi kiamat, tak kita ngapung bumi teh emas, perak, artos, narapung. Nah, ayah mau menyatakan, mau, ayah nama orang Parasya. Nah, ketika dikeluarkan emas dari bumi teh, kan ini sebuah sani dikeluarkan dari alam kubur. Nah, maka kata Nabi, fayaziul qatil, maka datanglah dulu yang pernah membunuh, kemudian dia mengatakan kepada emas itu, pada uang itu, fi hadza qataltu, gara-gara kamu aku membunuh dulu, gara-gara kamu aku membunuh. Tapi tadi jangan kalau dicatatkan, gara-gara manis orang di membunuh teh. Wa yajiul qati, kemudian datang seorang pencuri, kemudian datanglah seorang yang berselisih, memutuskan tali silaturahmi dengan saudaranya. Kemudian apa katanya? Gara-gara kamu qata'tu rahimi, aku memutuskan tali silaturahmi. Gara-gara artos tesapira babu waris yang adilanceut pas saya sampai ke tengah ngap adilanceut. Bab artos kayak teh. Kan aya jami teh akur-akur pas urusan waris jadi pas ya jadi we memutuskan tali silaturahmi, nah kita bakal jemput ke emas teh. Jadi ketika itu datanglah orang yang memutuskan tali silaturahmi, gara-gara kamu aku memutuskan tali silaturahmi. Fi hadza qata'tu rahimi itu. Tong eta teh lah bab hatam atau sampai ka parasya. Geun we nya teh mangku manggul. Fi hadza qata'tu rahmi, kata orang itu ketika dia melihat uang yang bertebaran di mana-mana. Wa
Wayaji'u sarik, dan datanglah seorang pencuri, fayaqulu, dia mengatakan, fi hadza qutti'at yadi, gara-gara kamu aku dipotong tangan. Gara-gara kamu. Kan dulu kalau orang mencuri harus potong tangan, gara-gara kamu aku dipotong tangan. Ya Bu, kalau ini nama lamun nyuri teh para koruptor, penjahat, bukan dipotong tangan, dipotong masa tahanan. Dulu mah dipotong tangan, di urang mah ini dipotong masa lamun kuruna 10-20 tahun jadi 10 tahun, jadi 5 tahun. Tak senyum-senyum itu gitu geus tete. Geus tertangkap tangan dia. Kemarin sebenarnya miliar kemarin anu keur serangan pajak. 20 miliar. Di mana atas keserangan pajak 8 miliar. Digana papatungan barang 15 ribu. Nah, itu terjadi kegituan. Digana papatungan. Banget di mana di urang ini sebetulnya Pak. Terus Kementerian Agama dulu pas zaman SBY uang Al-Quran dikorupsi, tentunya ternyata Quran dikorupsi. Tetap uang Al-Quran, uang dana haji dikorupsi. Sampai yang kene jual beli jabatan itu Kementerian Agama. Jangan tanya kementerian yang lain itu lebih parah sebetulnya. Cuman tidak terblow up ke media massa. Dan kami dia ngeblow up Menteri Agama non ayah cerita mah bagus, ayah kiai teh pun kami diser. Ya kiai, ayah jami, ya Bu, anjing nanti maut. Terus si anjing nanti paet. Terus ngimpi nanti si nugadu anjing teh, si kudu disolatkeun nya, kudu disolatkeun. Wah, iya sih mimpi kudu disolatkeun nikahin kapan? Kadang ke ustadna, da eta teh kiai hijina di kampung itu. Pak Kiai, ya, saya mau nyolatin anjing saya. Itu bisa. Coba dari pantai. Karena Kiai sebenarnya anjing disolatin. Gak bisa Pak, kan anjing mah gak ada taklif gitu kan. Tapi Pak Ustadz di mimpi abdi itu saya harus ngasihkan uang 100 juta kepada yang mengimami anjing. Kalau gitu segera sholatkan. Tadi mah tak bisa kan, kalau gitu tidak sholatkan. Kenapa? Kok tadi aslinya nggak bisa, sekarang jadi bisa. Karena anjing adalah anjing keturunan Ashabul Kahfi. Dan tidak sholat tapi ayah anjingnya anu ikut kaguhan ya. Karena ini sih nama anjing Ashabul Kahfi, segera sholatkan. Tadi nama tak bisa, haram. Prabu anjing sholatkan. Pas kuping dinyolatkan lagi di pas yang atas nanti. Dina mimpi api tes 100 juta. Kalau gitu jangan ditunda-tunda, langsung sholat. Jika gitu Bu, disebut money politik teh. Jadi ustaz wae nggak kiai wae, tahun tos diasongan atas mana ubah iman. Ya, coba tadi juga goncang teh. Tapi hatta kutiat jadi sumayaruna. Kemudian mereka menyeru, kemudian mereka membiarkannya dan tidak mengambil sesuatu pun darinya. Kemudian dia membiarkan uang-uang itu, emas-emas itu, dan tidak mengambil sedikit pun darinya. Diantarkan kan? Atau sengarang rampung gitu. Kenapa? Karena sudah tidak ada artinya lagi. Uang tidak ada gunanya. Yang di surat Al-Qamar, ya yaqul insanu ainal mafar. Manusia mengatakan kemana harus pergi. Ketika terjadi hari kiamat, kudu ka mana ieu? Ainal mafar. Ya, dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 47 naon? Pada hari itu mamalza amin maljain. Tidak ada tempat berlindung wala nakir, dan tidak ada tempat untuk mengingkari. Tidak ada tempat untuk berlindung, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Dasar Asy-Syura ayat 47 mah. Jadi tidak ada tempat untuk berlindung. Nah, harus kemana tempat berlari? Kata Allah, kalla lawasa. Siapa yang akan mengalami ini? Semua manusia. Tapi yang mengalami hari kiamat kubro ini adalah syirorul khalqi, makhluk yang paling jelek. Adapun orang yang beriman, ya maka dikirimkanlah angin yang begitu halus selembut kain sutra. Kemudian dia akan tertidur, dia akan dimatikan dan tidak akan mengalami hari kiamat kubro. Tapi yang menjalani bergayo pasti ngalaman. Tapi kita akan mengalami
kiamat-kiamat yang kecil seperti gempa, tsunami, kita mah pasti. Tapi kiamat besar, Sirul Kubro, Sirul Khalqi, manusia yang paling jelek akan mengalaminya. Siga nama orang moal. Tapi duga tanah itu orang lamun dari titik daina agamana mungkin bakal ngalaman tentang peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Tidak ada tempat berlari dalam surah Al-Qamar. Kemudian wa qala insanu malaha, manusia mengatakan mengapa bumi jadi begini? Jadi kieu bumi teh. Ada apa ini? Ya tenang sehingga kieu. Asalnya bumi itu tenang, tapi tiba-tiba goncang dengan dahsyat. Yaitu merasa heran dengan keadaannya padahal sebelumnya bumi tenang dalam kitabnya. Nah, Ibnu Katsir yang dimaksud manusia bertanya mengapa bumi jadi begini adalah yakni mereka merasa heran dengan keadaannya pada waktu itu padahal sebelumnya bumi tenang, kokoh serta menetap dan manusia dalam keadaan tenang di atas permukaan bumi. Dengan kata lain, keadaan bumi berubah menjadi sebaliknya. Jadi nu asal orang tenang tiba-tiba bergerak goncang dengan dahsyat. Saat itu bumi bergerak-gerak dan mengalami gempa yang dahsyat. Nah, bumi telah kedatangan perintah Allah yang memberitakan kepadanya untuk berguncang dengan hebatnya, yaitu guncangan yang dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebesar gempa apapun yang ada di dunia tidak akan pernah menyamai dengan gempa yang ada pada hari kiamat nanti. Namun ada gempa anu mau pernah sama dengan gempa yang ada pada hari kiamat yang guncangannya sangat-sangat keras. Nu tadinya beunghar jadi miskin ada ku gempa. Ya Bu, nu tadinya beunghar ada seketika habis. Nu tadinya bumina mewah rata. Artosna surat-surat berharga habis. Ku gempa. Kemudian bumi mengeluarkan semua orang yang mati yang terkandung di dalam perutnya dari kalangan orang yang terdahulu dan orang yang terkemudian. Jadi keluar semua makhluk yang dulu pertama lahir sama sejak zaman Nabi Adam sama orang yang terakhir semua rapuh sadaya dikeluarkan menunggu hari kebangkitan, hari dibangkitkan. Saat itulah manusia merasa heran dengan keadaan bumi karena bumi telah diganti dengan bumi yang lain, begitu pula langitnya. Lalu mereka digiring untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini terjadi pada hari kebangkitan, dikeluarkan, dibangkitkan, dihidupkan kembali, dan digiring kepada mahsyar. Jadi episode per episode setelah mati itu sangat-sangat mengerikan sebetulnya. Nalika ibu sakaratul maut itu mengerikan. Kan ketika orang sakaratul maut ditampakkan malaikat, ya lamun maut ningali ke itu kadir, terus ningali malaikat sebetulnya. Kalau sakaratul maut, ya terus ketika digotong dina pasaran itu si bayi teh saat ayah ruhna masih berkata masih nanti dibahas di gitu. Semua mengerikan, hari kiamat mengerikan, alam kubur mengerikan. Makanya satu-satunya yang akan menolong kata Nabi apa? Idza matal mayyit, apabila mayit meninggal, yatba'uhu salah satu diikuti oleh 3 perkara. Ya fayarjius min husnani, 2 pulang, wayarku amalku, dan yang akan menemaninya adalah amalnya. Makanya di akhir ayat setiap kebaikan dan keburukan dalam surat Al-Zalzal akan ada balasannya. Kenapa? Karena amalnya yang akan menemani dia sampai beres ditentukan surga dan neraka. Jadi di alam kubur sampai ke surga neraka, sampai hari mahsyar, sampai hari hisab cuma ditemani oleh amalnya sendiri. Makanya kejadian kiamat ini kalau diberitakan bukan hanya omong kosong, tapi memang ada bukti-buktinya yang sudah kita alami. Dan ini harus beritakan kepada kita agar kita hati-hati, agar terus ingat bahwa kita itu adalah makhluk yang akan menghadapi kehancuran demi kehancuran. Tadi nak kuat tinggal kulit ibu asalnya mulus, kan tinggal cabang. Nah itu senang dalam tubuhmu saja sudah terdapat banyak tanda-tanda. Bagian ulama nulis tentang bab huis. Naon cirina kematian ditulis bab uban. Khusus bab uban, abi kaget dina bab fikih pelajaran bab uban. Bab huis. Naon huis teh alamatul maut.
ciri kematian. Tapi dunia dibahas tentang huis, gitu kan? Ya tulisan orang Guru Abdi Sunda di nama majalah tahun berapa gitu. Huis, nah itu terus judulnya huis. Bawi dibaca ya sabir. Kalau Sunda tuh tentang huis, tapi berdasarkan dalil-dalil. Nah, huis itu ciri. Ya, kemudian lah pengalaman kiamat. Hati-hati, dunia cuma sementara. Kalau gagal di dunia, gagal di akhir. Demikian pertemuan kita hari ini. Nanti kita lanjutkan tafsir surah Al-Ghazalah ayat-ayat selanjutnya di episode yang akan datang, insya Allah. Tutup dengan doa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.